Saudara, Katekese ke-98. Bagaimana hukum gereja mengatur cara-cara teknis penerimaan komuni oleh umat beriman? Hukum gereja mengatur beberapa cara penerimaan komuni. Pertama, dalam menyambut dan menyantap komuni suci, gereja masih mempertahankan cara tradisional, yakni penerimaan langsung pada mulut. Alasannya, cara tersebut menjamin bahwa umat langsung menyantapnya di hadapan imam atau petugas pembagi komuni. Jadi, tidak ada bahaya bahwa hosti suci itu dibawa pergi oleh umat di tangannya. Setelah Konsili Vatikan kedua, tahta suci memberikan kewenangan kepada konferensi para uskup untuk mengizinkan penerimaan komuni pada tangan. Namun penyambutan seperti itu tetap harus disertai dengan sikap hormat terhadap kehadiran nyata Kristus, sama seperti penyambutan pada mulut. Sekarang ini penerimaan komuni suci pada tangan sudah dipraktekkan di mana-mana, sehingga konferensi para uskup tidak lagi harus menerima kewenangan kepada tahta apostolik. Apalagi selama masa darurat pandemi COVID-19, penerimaan pada mulut mengandung bahaya atau resiko penularan virus. Sehingga dalam kondisi itu penerimaan pada tangan malah menjadi cara yang diwajibkan karena lebih aman dan nyaman baik bagi pemberi komuni maupun penerima komuni. Dengan demikian, yang banyak dipraktekkan sekarang ialah penyambutan pada tangan. Namun agar tidak terjadi komuni dibawa pergi tanpa disambut, imam dan petugas pembagi komuni lain harus memastikan bahwa komuni itu langsung disambut dan disantap di mulut, bukan dibawa pergi. Jika pembagi komuni tahu atau melihat adanya bahaya pencemaran hosti kudus di tangan penerima, maka ia boleh menolak memberi komuni di tangan dan memberikannya langsung di mulut umat itu. Itulah mengapa sekarang ini hampir di setiap paroki selalu disediakan petugas khusus untuk mendampingi penerimaan komuni. Mereka bertugas mengawasi bahwa komuni disambut dengan hormat dan langsung disantap di depan imam atau petugas pembagi komuni. Penyambutan komuni pada tangan tidak diwajibkan, dan umat tetap boleh menyambut komuni pada mulut. Setiap orang bebas menggunakan salah satu dari kedua cara yang sama-sama sah itu. Lalu mengenai penyambutan dalam rupa roti saja atau dalam dua rupa, yakni roti dan anggur. Gereja selalu mengajarkan bahwa dalam setiap rupa, entah itu rupa roti saja ataupun anggur saja, yang sudah dikonsekrir atau yang sudah dikonsekrasikan, hadirlah seluruh Kristus. Sehingga dengan menerima komuni dalam satu rupa saja, umat beriman menerima seluruh Kristus dan menyambut sakramen yang sejati. Dengan kata lain, dengan menyambut komuni dalam rupa hosti suci saja, hadir dan disambut juga darah Kristus. Namun di antara kedua bentuk itu, gereja menetapkan penyambutan dalam rupa roti saja sebagai cara yang paling umum dan biasa bagi umat beriman, terutama karena alasan praktis dan demi menghindarkan sakrilegi atau kerusakan bahan sakramen. Sakramen dalam rupa hosti lebih lama awetnya daripada dalam rupa anggur. Di samping itu, sisa sakramen yang disimpan di tabernakel untuk visitasi atau adorasi akan jauh lebih mudah jika berupa roti daripada berupa anggur. Bahkan, adorasi dengan memakai anggur darah Kristus dilarang oleh gereja. Penyambutan dalam rupa roti saja juga merupakan cara yang umum dan normal untuk komuni orang sakit, jika si sakit masih mungkin menyambutnya dengan cara itu. Dalam masa pandemi virus COVID-19, komuni dalam rupa roti saja menjadi preferensi atau malah diwajibkan. Dengan kata lain, penerimaan komuni dalam rupa darah Kristus tidak dianjurkan karena pada masa pandemi pendistribusiannya semakin sulit atau tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan sterilitas.
Lalu bagaimana ketika kita menyambut dalam dua rupa, yaitu tubuh dan darah Kristus? Apakah lalu kemudian itu menjadi lebih daripada satu rupa? Kita akan membahasnya dalam katekese yang akan datang. Tuhan memberkati.